hari. Dan mereka memanggil Yesus. Yesus sengaja delay. Yesus sengaja 2 hari lagi. Sehingga Maria dan Marta mengatakan, Tuhan, kalau engkau ada waktu Lazarus sakit, dia pasti tidak mati. Nah, poin apa yang kita pelajari daripada kisah Lazarus ini, di dalam kehidupan kita mengalami seperti Lazarus, kehidupan kita yang mempunyai hubungan dengan Yesus sebagai anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, bahwa kita juga mengalami pengalaman seperti ini. Ketika kita berada di dalam kesukaran yang sangat-sangat berat, kita berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong, tapi kelihatannya seperti tidak ada apa-apa. Pernahkah kamu mengalami ini, keadaan seperti ini, sehingga delay, sehingga terbiar, dan keadaan semakin parah, tetapi dikatakan delay does not mean denial. Ya, dia agak lambat, tetapi bukan berarti Tuhan tidak peduli. Tuhan akan datang. God will come in His own time, in His own way. Tuhan akan datang di dalam masanya sendiri, dalam caranya sendiri. Saya percaya kita pernah mengalami begini. Kita bertanya, Tuhan, kenapa ketika saya berseru kepadamu, kenapa engkau tidak memperdulikan saya sehingga kita menjadi sudah seperti Marta dan Maria. Mereka kecewa dengan Tuhan Yesus. Katanya mereka Yesus, Marta, Maria, dan Lazarus ini mempunyai bersahabat. Yesus mengasihi Lazarus, mempunyai hubungan yang rapat, dan kita juga mengalami hubungan yang rapat dengan Tuhan. Bahkan sebagai seorang hamba Tuhan, kita mengasihi Tuhan dan kita tahu Tuhan mengasihi kita. Tetapi ada waktu-waktu tertentu seperti kita tidak dipedulikan. Saya berani share ini karena saya mengalami ini. Pernah mengalami, dan sekarang ini pun saya mengalami. Dalam beberapa hari yang lalu, minggu lalu, saya tanya Tuhan, kau di mana? Kau di mana Tuhan? Saya sebagai seorang pastor, hamba Tuhan, boleh saya tanya Tuhan, kau di mana Tuhan? Saya dalam keadaan yang sangat-sangat susah Tuhan. Saya berseru minta tolong kepadamu. Tetapi Tuhan memberikan penghiburan. Tuhan memberikan kekuatan kepada saya. Bahwa saya kemudian ketika saya share malam ini, saya dipertemukan ayat ini. Saya dipertemukan, dan ini sebenarnya saya juga tidak tahu pada masa saya sharing kepada kita semua, ini sebenarnya Tuhan berbicara kepada saya sendiri. Ketika saya merasakan Tuhan tidak pedulikan saya, ketika saya merasa Tuhan saya berada di Kuala Lumpur ini dalam keadaan yang tidak punya apa-apa, Tuhan tolonglah saya, dan seperti tidak ada apa-apa pertolongan. Tapi sebelum saya share dengan kamu, saya juga menerima, saya diberkati dengan ayat ini. Haleluya. Bila ada masalah, kita berdoa, dan seringkali Tuhan menolong kita dengan cepat. Tapi ada masalah yang kita berdoa seperti tidak ada apa-apa. Ya, seperti keadaan Lazarus yang sakit, mati, dikuburkan 4 hari. Dan baru Tuhan Yesus datang. Seperti orang katakan, nasi sudah menjadi bubur. Kenapa Tuhan engkau lambat? Tidak boleh di-repair lagi. Tidak boleh diatasi lagi. Tetapi Tuhan itu luar biasa. Ya, secara manusia keadaan Lazarus 4 hari reput, sudah tidak boleh hidup. Tetapi di dalam petikan ini tuh membuktikan bahwa Tuhan Yesus, dia boleh bukan saja menghidupkan kembali badan yang sudah reput. Ya, 4 hari, kamu tahu bagaimana keadaan orang yang 4 hari, ya, pasti badannya akan cepat reput. Tetapi di sini Yesus memulihkan, membangkitkan dia sehingga fisikalnya dipulihkan. Haleluya. Saudara yang saya sangat kasih dalam Tuhan, mungkin keadaanmu sudah lama terbiar. Dalam diam-diam kita seperti sudah terbiar, ya.
Tidak ada kita diam-diam, tapi sepertinya Tuhan tidak ada apa-apa yang terjadi dalam hidup kita. Tiada harapan, keadaan yang sudah hancur. Kita penuh dengan kesakitan, kepedihan, kepahitan, keputusasaan. Kita pernah merasakan itu, saya merasakan, saya tidak bohong. Saya sendiri mengalami, kalau saya saja pasta, selagi manusia, ada waktu, ada masa, kita mengalami betul, kita feel lonely. Sebagai seorang hamba Tuhan, ya Pastor Carlo, kita begini hamba Tuhan, orang tengok Superman. Ada masa kita we feel lonely, kita tidak tahu mau cakap dengan siapa. Kita tanya, beritahu Tuhan, seperti dia tidak dengar. Kita takut cerita dengan pemimpin, cerita dengan istri, hanya kita diam-diam saja. Kita menangis sendiri. Tetapi pada waktu itulah kita itu sedang ditanam. Dan kita itu sedang sebenarnya ketika ditanam seperti saya baru receive ini, baru menerima ini. Ketika kita ditanam, kita seperti mati. Waktu itulah baru kita bertumbuh. Kita seperti benih yang ditanam. Selagi benih itu tidak ditanam, ya, dia masih, ya, tidak akan bertumbuh. Tetapi ketika ditanam ke dalam tanah, seperti tidak dipedulikan lagi. Waktu itulah kalau engkau benar-benar benih yang akan hidup, engkau akan mengeluarkan akar, ya, satu ke bawah dan satu ke atas. Ya, akar turun ke bawah dan dia punya yang ke atas itu daunnya akan naik. And I really experience this. Saya mengalami dan saya kata Tuhan memang menyakitkan, sangat-sangat menyakitkan, menakutkan. Ya, saya merasa takut, tapi pada dalam masa yang sama saya katakan Tuhan, ketika saya sedang mau memulihkan GAPM ini, saya memberitahu orang Tuhan luar biasa. Tapi Tuhan, kenapa saya tidak mendapat pertolongan Tuhan? Kenapa saya tidak dapat mengalami pemulihan itu? Saya terus terang di sini. Bukan mudah untuk kamu mau membuat sesuatu untuk Tuhan apabila kamu lagi sedang kecewa dengan Tuhan. Kamu rasa tidak dipeduli seperti Marta dan Maria. Mereka kecewa dengan Tuhan Yesus. Sudah diberitahu, orang Lazarus itu sakit dan mati, dia kata tidur saja. Macam dibawa main-main lagi. Kan, pas sakit hati. Dan dalam keadaan begini saya bilang, Tuhan, sampai doa saya itu tidak ikut peraturan lagi. Ini doa anak-anak, doa bodoh-bodoh. Saya kata, Tuhan, kau jangan main-main. Ini Kuala Lumpur. Ini bukan di kampung di Sabah nih. Tuhan, kau jangan kita straight saja ini, kita buat sistem. Saya sudah mulaikan. Saya kata, kita buat macam kerja lah. Di office kerja, disuruh kita buat dengan baik. Tidak perlu lagi main balakun-lakun, berdrama-drama. Kau straight saja Tuhan. Itu pikiran saya. Iya, tetapi Tuhan itu, kita punya Tuhan ini betul-betul luar biasa. Ya, saya sebenarnya betul-betul, saya terus terang, saya bertobat minta ampun kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya sudah pindah tinggalkan Johor. Saya kasih gereja saya kasih bongkar, kasih orang semua alat musik, saya pergi ke Kuala Lumpur. Saya pikir jadi Kuala Lumpur ini, wah senanglah. Rupanya apa yang kejadian, ini ada beberapa saya tahu. Saya kata, Tuhan bagaimana jadi begini? So bagaimana? Tapi itulah, kita ada semangat survival yang pasti. Mau hidup kan? Tidak mau mati, dan sekali saya maju, saya akan teruskan. Apa yang saya boleh pegang, saya pegang. I'm holding something yang kalau apapun yang saya pegang, itulah yang saya pegang. Dan saya melihat hasilnya. Bukan mudah untuk kau mau membangunkan sesuatu kalau engkau sendiri tidak punya tenaga. Setelah saya mengalami, istri saya mengalami masuk hospital karena stroke, saya sendiri dalam keadaan diam-diam tapi dalam hati. Dan pernah satu masa saya punya dada sebelah kiri ini sakit sekali, macam mau berhenti. Dan saya tanya kawan-kawan, kalau sebelah kiri itu apa? Itu jantung, dia kata. Is it betul? Sebelah kiri jantung atau sebelah kanan? Dan saya kata, not now. Belum lagi, bukan sekarang. Bukan sekarang, kerja saya masih banyak lagi nih. Dan memang sakit. Dia seperti menyucuk-nyucuk jarum dan sangat sakit. Dan badan Tuhan,
saya tidak akan, waktuku belum tiba, saya masih selesaikan. Dan akhirnya ini adalah pertemuan yang kedua. Dan inilah, saya membuat ini bukan dalam keadaan saya sehat. Bukan dalam keadaan keuangan yang berlimpah-limpah. Dalam keadaan apa? Tapi saya buat ini dalam keadaan yang saya paling di bawah, paling kosong. Dan saya kata, Tuhan, apapun saya lakukan ini, dalam apapun, dalam keadaan hancur, saya tetap mempersembahkan kepada Tuhan. Dalam keadaan yang hancur, kaki yang patah, apa semua, tapi saya tetap datang merangkak ke mezbah itu, membawa korban persembahan kepada Tuhan. Dan Tuhan, ini saja yang saya mampu berikan. Dan pada malam ini, kalau ada di antara kita masih sama mengalami seperti Tuhan tidak peduli, saya mengucap syukur, berada saudara Man, dia juga merasa seperti tidak ada orang yang peduli. Di akhir-akhir zaman ini adalah masa-masa yang penuh kesunyian, ya. Tapi itulah Tuhan mempertemukan kita di sini. Dan saya mau bersama-sama dengan kita. Seperti Yesus memanggil kepada Lazarus, Lazarus, marilah keluar. Dan saya mau mengistiharkan ini. Saya mau keluar bersama-sama. Yesus sudah keluar dari kubur. Lazarus sudah keluar dari kubur. Mari kita bersama-sama keluar dari kubur kita masa yang silam. Ya, keluar apa saja kuburan yang menghalang kita. Yang penting katanya bukalah pintu itu. Remove the stone. Buka pintu itu. Dan kita buka hati kita. Buka hati kita kepada Tuhan. Tuhan, walaupun saya sudah tidak tahu bagaimana lagi percaya, tapi saya buka hati saya untuk yang terakhir kali, yang final, saya mau percaya kepada Tuhan, melakukan mujizat dalam hidup kami. Dan bersama pada saat in the mighty name of Jesus, saya mau berdoa, saya perintahkan setiap kami, apa saja yang mengikat kami, yang membuat kami kepahitan, membawa kami masuk ke dalam kuburan yang busuk, yang keputusasaan, kepahitan, right now, Yesus datang kepada kami, dan Yesus mengatakan, keluar, keluar, keluar dari kuburan. Out, out, keluar, keluar dalam nama Yesus. Kita keluar daripada kisah silam. Kita keluar daripada apa kata-kata orang. Keluar dan kita masuk ke dalam satu musim. Kita dilepaskan. Kain kapan itu dibuka. Dan kita kata Yesus, biarkan dia pergi. Dan kita mau pergi lebih jauh. Walaupun sebelum ini kelihatannya mati. Tiada harapan. Tetapi kita, Yesus datang. Dan Yesus memanggil nama kita satu persatu. Keluar. Baik itu daripada masalah keuangan, masalah hubungan, masalah dalam pelayanan awat, apa saja masalah, keluar, kata Yesus. Keluar. Yesus yang memerintahkan keluar. Dia yang keluar juga dari kubur. Dan bukan saja dia keluar dari kuburan, tapi dia terangkat kembali ke surga. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sama seperti setiap saudara-saudari saya mendengar dan melihat message ini. Demikian juga mereka mengalami mujizat. They know the experience of power. That they have been set free. Mereka keluar daripada kesesilam dan masuk ke dalam hidup yang supernatural. Terima kasih kami mau hidup di dalam mujizat. Kami tidak mau hidup di dalam keputusasaan. Kami percaya banyak perkara yang besar Tuhan mau lakukan di hadapan kami. Itu sebabnya kami tidak mati. Itu sebabnya Tuhan mempertemukan kami supaya kami saling menguatkan. Terima kasih Bapa di surga. Oh, haleluya. Jadi Tuhan Yesus memanggil kita keluar, keluar dan ikut Yesus, ikut rancangan Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan. Haleluya, segala kemuliaan bagi Tuhan. Dan kami malam ini, kami yang mendengar, kami sudah keluar dan kami mau terus maju ke hadapan, melakukan perkara besar yang Tuhan percayakan kepada kami. Dalam dan nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita sama-sama katakan, amin, amin, amin. Amin, amin. Jadilah menurut imanmu. Haleluya, haleluya. Oke, terus masa ini kita hanya ada masa yang singkat. Mari kita berdoa, kita menyembah sekejap, berdoa sekejap. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga.
Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau mendengar terus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami terus mau mengalir di dalam flow ini. Haleluya. Berbicara secara manusia, secara apa yang dipersiapkan sudah selesai, tapi we still believe, kami percaya Tuhan masih mau berbicara melalui kata-kata pengetahuan, kata-kata hikmat, kata-kata nubuatan. Right now speak, oh God, in the mighty name of Jesus. Right now mengalir bekerja dalam hati para nabi Tuhan, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Sekarang nih, saya melihat di dalam roh kita semua ada connection, oh rahasa taremaka. Kita mengalami yang sama, kita mengalami, dan Tuhan memberkati connection, link itu, jaringan itu. Daraseka ramaka. Thank you Lord, roho seka beeda marahasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya. Meremana namasana masadena. Terima kasih Tuhan. Oh mengalir, oh flow, rahasa tanamara. Haraba, receive, roho makaram. Ada fresh message, ada message yang segar daripada sorga, yang langsung daripada Tuhan, yang tidak dirancang, tidak diplan, secara spontan. Roh Kudus berbicara melalui para nabi Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, sekarang aktif, sekarang mengalir. Masa dan ini saya berikan masa. Oh haleluya kepada Prophet Kumar, kalau sudah Rahabas Sikaraka. Riba kata kariandurubu shikarabariande. Thank you Jesus. I just saw, saya melihat satu seperti jentola. Oke, saya melihat, boleh dengar suara saya? Boleh. Saya melihat jentola, tahu jentola ya. Oke, saya melihat satu gambar jentola, dan jentola itu seperti menumbangkan sesuatu yang ada di depan kita, yang kita tidak boleh tumbangkan dengan diri sendiri, dengan kekuatan sendiri. Tetapi dengan jentola itu kita boleh menolak pokok-pokok ataupun apa-apa yang menjadi penghalang selama ini dalam hidup kita. Seperti mana Apostle Jipa mengatakan Lazarus keluar daripada kubur itu. Seperti itu juga ramai yang kita tersangkut dan tidak boleh ke depan, tidak boleh maju ke depan. Saya melihat jentola itu akan Tuhan itu mengantar jentola itu, dan kita harus duduk bersama-sama Tuhan dalam jentola. Itulah saya melihat kita duduk dalam jentola bersama-sama Tuhan, dan kita katakan dengan Tuhan, Tuhan, saya mau bekerja sama denganmu. Dan jentola itu adalah kuasa dari Tuhan, ataupun kuasa yang dihantar oleh Tuhan. Mungkin angels, maybe the angels that God is giving us as a weapon of warfare, the help of angels. Angels itu menjadi jentola kita. So jentola itu tidak boleh bergerak dengan sendiri. Amen. Kuraba syakatarianda. Jentola itu tidak boleh bergerak dengan sendiri, tetapi jentola itu kita harus membawa jentola itu, dan kita harus ada seseorang ataupun seperti director ataupun manager yang memberitahu kita, okay, saya tidak mau benda ini di depan kamu. Saya mau menolak benda ini. Tetapi kita bukan jentola, tetapi Tuhan mengantar angel itu jadi jentola kita. Amen. Dan kuasa itu Tuhan memberikan kepada setiap di sini, walaupun kita tahu ada penghindaran ataupun some kind of blockage in the front of us that we cannot move forward, but God is helping us and giving us this equipment, powerful equipment from the heavens to push back the enemy forces, push back the hindrances. Now in Jesus' name, I declare that every hindrances upon our lives, right now those who are hearing my voice, in the name of Jesus, the Lord is sending his angels to push back every wicked powers that stops our movement. Dalam gereja kita ada satu benteng,
Seperti ada satu benteng, tiba-tiba ada benteng. Kita tidak boleh ke depan. Tetapi hari ini, apabila kita bekerja sama dengan Tuhan, apabila bekerja sama dengan Roh Kudus itu adalah manajer kita, seperti director kita. Dia akan katakan, alright, mari kita pergi terus. Mari kita pergi terus. So we are the one who going to put our hands and feet onto the action. Kita harus bekerja sama dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus akan menghantar what do you call it, the angels to push back every hindrances. Come on, I want you to lift up your hands and just believe and stand with God. Biarlah Tuhan yang mengambil alih, bukan kita. Not just us, but God is going to take over. God is going to take over and push back that hindrance in front of us. Apa yang benteng yang ada di depan kita, pokok-pokok yang besar dan tidak boleh diruntuhkan, tidak boleh. You know, it's like a generational curse sometimes. It's like a generational tree that has been there in that garden or in that place where our blessing is. It has been a hindrance for us. Dia menjadi benteng kita. Tidak boleh lalu, tidak boleh musnahkan. Dia jadi satu benteng besar pokok itu. Saya melihat satu pokok yang terlalu besar, tidak boleh diruntuhkan dengan manusia sendiri. Tetapi Tuhan Yesus memberi kita kuasa daripada heaven. The heavenly blessing, the heavenly the kingdom is coming for us. Amen. Back up. God is backing us up in Jesus' name. Oh, Apostle Jipa, receive it in Jesus' name. God is backing you up. The angels are sent forth like macam jentolak itu. The Lord is sending the jentolak. Now pushing back. You got to press. You got to press the accelerator. Press the accelerator. Everybody, even Apostle Jipa, press the accelerator. Press it in Jesus' name. Say, yes, Lord, I'm with you. I'm with you. Holy Spirit, show me where. And you know, when we are committed, or something that was so long that has been a blockage, now, in Jesus' name, by the prophetic word, I declare that this will come to an end. Runtuh lang kau, pokok yang besar. Runtuh lang kau, pokok yang besar. Runtuh lang kau, iblis. Oh, ribalataka barianda. Every wicked spirit, I command you, territorial spirit, I rebuke you. I rebuke your power in the name of Jesus. With the help of the angels, seperti jentolak itu, the angels akan datang menolak dengan setiap doa kita sekarang. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Today I just feel I want to give a special prophecy to Sister Doris. Doris, Bapa the Lord, Tuhan mau beritahu, your calling is not just a prayer woman. Panggilan kamu tidak hanya untuk berdoa sahaja, itu one of your calling. Tetapi I believe the Lord is showing me that God is making you to be a minister of the word. You are a preacher. You are a preacher. I see you rising up as a pastor, as a co-pastor, seperti pastor, seperti, you know, pendeta, you know, not just a prayer woman. Bukan saja berdoa, tetapi lebih daripada itu, kamu akan jadi pendeta yang luar biasa. Hallelujah. You know, there's going to be 10 new open doors for you coming. 10 new open doors. In this year, there will be 10 new places that you will go. Not the old ones, bukan yang lama ya. 10 tempat baru yang kamu akan jejaki. Tuhan menunjukkan 10 tempat baru yang kamu akan jejaki, dan start prayer movement, dan start teaching, preaching, and ministry. Teaching and preaching is going to become very powerful tool in your life. You've been waiting for this. Kamu menunggu masa untuk berkhotbah dan juga untuk memberi nubuat Tuhan. And you're going to become a prophetic teacher. Alright, menjadi teacher yang ataupun what do we say, teacher, guru yang membuat nubuat. Okay, guru nubuat. So it's a prophetic teaching God is going to give you. So start writing down. Now this year, I believe there's going to be new doors, 10 new doors God is going to open through your life. 10 new doors. I declare this over your life and I release your blessing. Come on, put your hands on your head, Sister Doris. Letakkan tangan atas kepala kamu. I just want to lay hands on you. Thank you, Lord. Father, we release the anointing,
the breakthrough upon Sister Doris. Now in Jesus' name, Holy Spirit, take over, take over, take over. Oh, Father, let this anointing, the breakthrough, the prophetic teaching come upon her right now in Jesus' name. And God, the new 10 new open doors will come forth, oh Father. 10 new places will come forth. 10 tempat yang baru yang dia akan jejaki, akan datang kepada dia. Lord, that she will become the teacher. Oh, seorang pengajar nubuat, ribolaba. Oh, ajar dengan nubuat Tuhan. Prophetic teaching, prophetic teaching. Lord, give her the grace in the name of Jesus. Thank you, Lord. Ribalataka Vasakalos. Something powerful is going to happen to you in this period of time. New relationship, new contacts, new relationship, and new outpouring that you've been praying for. The Lord says that you've been praying for a new outpouring of the Holy Spirit in your church. But the Lord says, son, I'm not going to give you only for your church, but I'm going to give you for your city where you are. Pray for your city more than ever before. I see you going out. Pastor Carlos, I see you and your team going out into the city and taking a walk. You know, it's like a prayer walk. It's like a prayer drive. And when you do that, you know, I see a flag out of the car. You're holding a flag out of the car. It's like, you know, election time. Nampak macam itu, macam waktu election. It looks like an election time holding the flag. But the flag is all about Jesus. It's all about the Lion of Judah. It's about, oh, I am encouraged. As I see this, I want to do it also. Oh, Ramashanda. Okay, as I'm telling you, the Holy Spirit is asking to do, saya mau terima sendiri juga. Untuk Haleluya. saya punya pride. Untuk Penang, saya mau terima sendiri juga. Thank you, Lord. Amen. So, Pastor Carlos, you're going to do something unusual in your area. You know, if I'm not wrong, you are in Ipoh. I don't know. You know, something in your area. And from there, God is going to give you Perak. You know, God is going to give you Perak. So, one by one, the Lord is releasing. So, I see 2 years from now, your church will not be enough. 2 years from now, what you started now will not be enough. There's going to be 4 cabang, 4. I see 4. Write down whatever I say today because it will definitely happen because it's not me. It's the Holy Spirit who is wanting to tell you this. You know, there's something in your heart that maybe you can share later to the group or to Apostle Jipa, or, you know, there's going to be 4 cabang, you know, that is going to come out of you. You know, 4 branches. There's going to be 4 branches, new branches. I see it very green, and very young people are going to come into your ministry. Youths are going to be attracted to your ministry. Young people, youths are going to be attracted to ministry because seperti jentolak itu sudah tolak, you know, yang tree yang besar itu, yang pokok yang terlalu besar itu, you know, it's a territorial spirit. But now you got to go and clean up that place. You got to clean. As I'm talking to Carlo, Pastor Carlo, I also want the others to receive. Seperti mana saya bercakap dengan Pastor Carlo, saya memberi nubuat ini kepada Pastor Carlo, so yang lain-lain juga boleh terima apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ini satu cadangan ataupun bukan cadangan, sorry. Rencana Tuhan. Okay, this is a plan of God that God is giving to our team. God is giving to our GAPM team. That God wants you to take it, do it in your city, do it for your city, do it in your township dulu. And then Pastor Carlos, saya melihat kamu buat di town kamu dulu, you know, going around your town. Then after some time, you're doing it for your city drive, city ride, you know, like pergi, you know, mengundi kind of thing, you know, holding the flag in the spirit, you are releasing. And then the last round will be the round over your state of Perak. You know, when you do that, the nation that you came from will be blessed. The last round, the 7th round, the last round, when you do that, your nation where you came from will be blessed. You know, the nation, I don't know which nation, maybe it's Philippines or, you know, and the nations that are connected to you, of Indonesia, and those who are connected to you, those nations will be so blessed. You will see people that you have touched in Philippines or in Sabah, Sarawak, and also, you know, in the other parts like Indonesia and so many other areas are going to be blessed. They will see the power of God's manifestation. Father, I release this prophetic word to be a blessing. Lord, saya berterima kasih Tuhan atas nubuatan kamu Tuhan kepada kita.
And I will receive it for myself as well as I release it to my brother. Hello. And also to my brothers and sisters in this group. I'm taking it, oh God. I will also take this rencana. Saya juga akan menerima rencana Tuhan ini. Strategic Tuhan. The Lord is saying this is the strategic of warfare. Warfare strategy. God is releasing to you. Pastor Daniel, your ministry is going to change. Your ministry is going to change. Riba Kataratu Marianda. Pastor Daniel, the Lord is saying to you that the ministry is going to change. I see a new releasing upon you. You have been hurt. Your wings has been hurt. You know, I see wounds all over your wings. But the Lord says the time is not over, son. For I have cleansed your wounds and I am making you strong again. One more time. The Lord says, as I spoke to you when you were a youth, when you were young, when you were in the 30s, you know, the Lord says, I'm bringing back the same strength and the power and the authority that you had been then. I'm bringing it back, and more than what you have received before. More than that. It's going to be an amazing moment. It's going to be it's like iron sharpen iron season. It's going to be an iron sharpen iron season. Your prophetic anointing is going to increase in a very powerful way, that God is also preparing you in soon or later into the apostolic grace, into the apostolic understanding. So Lord, I release the blessings upon my brother, Prophet Daniel, oh God, that this grace will expand. And Lord, that is going to touch your family first. And then you will see your church is going to see the new move that is taking place. Something is happening, it's going to happen in your church. Within this 4 months, something powerful is going to happen. You know, there was 1, 2, 3 hindrances that I can see, but the Lord is going to break open that. God is going to get rid of that. You know, it's like, you will understand what I'm talking about. God will get rid of that and bring in new things for you, or new team for you to work with you, who will understand your ministry in a very special way. And they are going to walk in the spirit with you and push back the powers of darkness. And new move is going to happen in the ministry that you are doing it currently. And there's going to be new ministries birthing forth out of you within these 4 months. The Lord says, within these 4 months, get ready for something unusual. Father, I commit my brothers and sisters into your hands, Lord. Tuhan, saya memberikan segala pujian dan syukur padamu, Tuhan. Thank you, Lord. Let all glory be to you in Jesus' name. Amen. Amen. Pastor Apostle Jeepers, back to you. Sorry, I got to rush for another meeting, very important one. Please excuse me, everybody. Okay. God bless you all. Shalom. Thank you very much. Haleluya, haleluya. Saya dahulukan Prophet Kumar supaya dia boleh dia dulu menyampaikan berkat bagi kita. Haleluya. Dalam nama Yesus kami terima semua nubuatan itu. Ya, kami terima, kami percaya itu pasti jadi. Haleluya. Thank you very much, Prophet. Haleluya. God bless you. Dia ada satu meeting lagi. Oke, sekarang kita mendengar daripada Nabi seterusnya, the Prophet. Daripada Prophet Daniel, do you have something to share, Prophet Daniel? The microphone. Yes. Can you hear? Yes, can. Yeah. So just now, as you were praying, so I had a word for Pastor Carlo. So it's good that we can meet for the first time, Pastor Carlo. Yeah. And in vision, the Lord showed you Tuhan menunjukkan Pastor Carlo ini sedang bergerak, berjalan. Dan kawasan itu nampak seperti burning bush yang berada di hadapan Musa, Nabi Musa. Seperti itu. Jadi Tuhan sedang memperkasakan, memperkuatkan Pastor Carlo. Dan saya nampak perkasaan ini datang melalui pujian dan penyembahan. Seperti mana yang kita lihat sebelum ini, Pastor ada membuat pujian dan penyembahan. Dan saya lihat apabila pujian dan penyembahan Pastor Carlo itu berlangsung, saya nampak api dari syurga itu datang dan memperkasakan Pastor Carlo. Jadi Pastor jalan menghadapi burning bush itu. Jadi
berlaku pembakaran yang kuat seperti itu. Dan di samping itu, terdapat juga rancangan iblis. Dia membawa satu jalan gelap yang kecil itu untuk datang dan untuk menguji Pastor Carlo. Jadi uh, uh, dia, saya nampak macam satu jalan yang sempit, jalan yang hitam macam itu datang. Jadi saya berdoa supaya pastor dapat uh, memintas atau pecahkan itu satu jalan kecil itu yang datang. Itu rancangan. Dia dalam proses untuk membuat rancangan itu untuk datang mengganggu kerja Pastor Carlo. Dan sama-sama kita pecahkan itu kuasa kuasa kegelapan itu. Sama seperti semua pastor dan semua pemimpin gereja. Ini rancangan ini akan dilakukan oleh iblis itu untuk mengganggu setiap seorang pastor. Jadi saya tidak nampak apa benda itu, tapi saya nampak saja satu jalan sempit, satu jalan yang kecil itu yang datang sana seperti itu. Jadi tetapi bila berlaku pujian dan penyembahan itu, saya nampak api datang itu membakar semua kuasa-kuasa jahat. Jadi saya harap pastor akan teruskan dengan pujian penyembahan ini. Dan saya nampak apabila pujian penyembahan bagi pastor itu melintasi garisan pukul 12 malam itu, saya nampak macam berlaku mukjizat-mukjizat dalam alam rohani. Bila melintas 12 malam itu, makna kalau mungkin dalam 3 bulan sekali ke atau 4 bulan sekali bila pastor membuat overnight prayer meeting itu, saya nampak macam satu kekuatan itu datang begitu kuat itu ya, membakar semua kerja-kerja iblis. Dan Tuhan juga menyatakan hati Pastor Carlo itu lembut, lembut dan baik. Kadang-kadang tidak dapat memberitahu orang secara terus terang apa kesilapan mereka itu. Tapi Tuhan mau Pastor Carlo itu kuat supaya boleh memberitahu dengan kasih kepada orang-orang itu. Jangan berdiam diri saja. Oleh kerana kadang-kadang sifat kita ini sangat lembut, pun tak dapat nak bagi tahu, mungkin takut melukakan hati sesiapa. Tuhan akan bantu dalam perkara ini supaya dapat memberitahu sebagai pastor, sebagai macam seorang yang mempunyai sifat kebapaan seperti itulah, ya. Itulah yang saya terima tadi untuk pastor. Kalau teruskan usaha, teruskan kerja pastor. Saya amat tersentuh tadi dengan pujian dan penyembahan pastor. Ya, ya. Seterusnya untuk Praise God. Sister Praise God. Pampa. Sama seperti itu, Sister Doris, saya nampak sekarang ini Sister Doris sambil membuat pujian penyembahan dan berdoa dalam alam rohani. Saya nampak juga satu jenis covering, satu jenis pelindungan yang datang untuk Sister Doris, sama seperti satu payung yang datang itu. Dan payung itu bukan saja memberi pelindungan kepada Sister Doris, tapi juga jemaat-jemaat Tuhan yang Sister Doris itu sedang sedang doa, ya. So covering itu atau pelindungan itu datang seperti satu cahaya itu yang menyentuh semua jemaat-jemaat di bawah jagaan atau di bawah doa Sister Doris itu. Dan mereka itu dijaga kerana doa Sister Doris. Jadi mereka semua adalah dalam keadaan selamat dalam tangan Tuhan. Ya, so teruskan semua ini. Dan bila jemaat Tuhan yang memberitahu Sister Doris tentang doa-doa yang perlu diperlukan, hati kamu juga luka bila dengar cerita-cerita mereka. So dengan perasaan, dengan tangisan dan perasaan penuh kasih itu, Sister Doris itu sedang doa untuk semua orang-orang ini. Dan mereka akan melihat, ya, tidak lama lagi mereka akan melihat tangan Tuhan
menangani masalah-masalah mereka dan mereka akan beri pujian kepada Tuhan Yesus kerana doa saudari ya. So teruskan dengan itu. Okey, dan satu lagi bila saya lihat, saya ada lihat Pastor Miran, Prophet Miran. Masih di sini Prophet? Masih ada. Okey. Ya, Prophet Miran so selama ini Prophet Miran apabila terima nubuat itu di kawasan yang senyap, di kawasan yang dia macam itu Tuhan berbicara dan semua nubuat-nubuat itu diberikan di masa-masa uh, uh, saudara Miran, Prophet Miran itu berduduk bersama dengan Tuhan. Tetapi akan ada satu urapan baru Tuhan akan berikan untuk Prophet Miran Haleluya. di kawasan di mana berlaku, di mana ada macam uh, keadaan bising, walaupun keadaan bising mungkin di jalan yang bising macam itu atau satu atmosfera di mana berlaku bunyi-bunyi yang kuat seperti itu. Di kawasan itu pun Tuhan akan mula berbicara secara terang. Ini satu anointing baru atau urapan baru yang Tuhan mau berikan pada Prophet Miran. Di kawasan seperti itu pun Tuhan akan berikan nubuat seperti itu yang kuat seperti itu. Dan saya nampak macam benda-benda dan nubuat sambil Prophet Miran memberikan nubuat itu. Saya nampak juga jiwa siapa yang dengar itu, mereka pun macam berlaku perubahan yang besar apabila nubuat-nubuat itu diberikan, diturunkan pada mereka. Haleluya. Melalui kuasa Tuhan, melalui kuasa Roh Kudus itu. Amin. Tuh, ya, semua yang mendengar nubuat itu. Sebab banyak nubuat itu akan Haleluya. keyakinan, akan membawa macam satu kekuatan di mereka yang dengar itu. Dia akan datang dengan satu jenis kuasa Tuhan yang Tuhan mau berikan. Okey, dia akan kuat kuasa itu. Ya. Dan di sini juga saya mau berbicara sedikit tentang salah satu saudari, saya tak mau namakan siapa di sini. Tetapi ada satu saudari, kamu menjadi macam penghalang, sudah menjadi macam penghalang kepada seorang lelaki. Saya tidak tahu sesiapa, sama ada lelaki ini suami atau lelaki ini, tapi dia dalam kamu punya persekitaran lah, okay? Mungkin kamu punya circle, ya. So kamu telah menjadi satu penghalang kepada dia melakukan kerja-kerja untuk pelayanan Tuhan. Jadi saya harap saudari ini akan melihat dan melihat apa masalah itu secara bagaimana Injil akan melihat masalah itu. Jangan kita lihat masalah itu dari segi seorang manusia itu akan lihat. Sebab manusia bila lihat, dia dalam apa situasi pun dia akan rasa macam dia betul. Tapi kalau kita lihat melalui dari segi Injil, kita harus lihat bagaimana Tuhan melihat masalah itu. Saya rasa kita mungkin mendapat pencerahan sedikit daripada situasi itu. Jadi janganlah menjadi penghalang. Doalah supaya masalah ini dan serahkanlah masalah ini kepada Tuhan supaya dia dapat melihat. Dan seorang lagi mengalami masalah keluarga, berlaku perselisihan faham dalam keluarga. Dan Tuhan mau berhentikan perselisihan faham ini supaya keluarga itu dapat hidup dengan aman. Ya, satu cara ialah melalui doa bersama dengan keluarga. Jadi ajaklah uh, uh, anggota atau ahli-ahli keluarga itu datang supaya doa sekali, ya. Serangan seperti ini berlaku dalam semua keluarga. Dalam keluarga saya pun macam itu kadang-kadang saya lihat. So bila kita sedang melakukan kerja pelayanan Tuhan, tiba-tiba berlaku masalah dalam keluarga. Dan perkara ini biasanya akan berlaku uh, uh, di kalangan isteri-isteri dan suami-suami itu, ya.
biasanya iblis akan mengganggu lah. Bagi seorang kalau laki itu biasanya menggunakan istri itu untuk datang serang suami dengan kata-kata yang tidak baik kan. Biasanya macam itulah. So bila berlaku perkara seperti ini sedang berlaku dalam satu keluarga di antara kita. So apa yang kita perlu buat, datang balik dan doa dan bawalah semua ahli keluarga itu supaya duduk dan doa seperti itu. Okey, ini cara iblis itu dia berfungsi lah. Dia datang dan ganggu semua ahli keluarga. So kita kena jaga dalam keadaan ini ya. Dan seorang lagi sister di sini, kamu mengalami kesakitan dari belakang sini, dari leher itu sampai ke bahagian pinggang, belakang, ya, satu belah, ya. So saya nak doa sekarang, okay, supaya kesakitan itu hilang, okay. So terimalah penyembuhan yang Tuhan berikan, okay. Okay, Father, in the name of Jesus, Lord, we just pray for the sister, Father, whoever is affected by this backache, back problem, the muscular problem in the body right now. Lord, command healing from the crown of head right up to the spine area, Father. All the areas for back area, all muscles be aligned right now in the mighty name of Jesus. I pray, Father, for those who are with backache, Father, pains in the body, pains in the joint right now. I bind those pains right now in the mighty name of Jesus. Lord, we just pray, Lord God. We bring the spirit, souls, and minds before the throne of grace. We ask for your spirit of grace to come. Heal, Father. Heal, O Master. We proclaim that by the stripes of Jesus, your sister is healed. In Jesus' name. Rebuke that pain right now in Jesus' name. Pains get out of the body right now in Jesus' name. Lord, we just pray, Lord God. Touch this sister, Father, from the crown of her head to the soles of her feet. May your healing come and the balm of Gilead, Father, come and flow through her. In Jesus' mighty and most precious name. Amen. So itu saja Pastor Apostle Jipa. Lepas masa balik. Oke, terima kasih kepada kita. Satu lagi nabi kita, Nabi Daniel, puji Tuhan, dan kita tempat ini akan melahirkan ramai nabi, ya, dan lain nabi, lain dia punya cara Tuhan bekerja. Oke, sekarang ada message daripada yang Tuhan mau sampaikan melalui Prophet Miran. Haleluya. Iya, salam. Sebelum saya sampaikan, saya ingin terima kasih kepada Prophet Daniel. Tadi sebenarnya saya punya belakang sakit. Belakang saya sakit dari sini sampai bawah. Biarpun bukan sister. Tapi saya dapat terima urapan kesembuhan. Amin. Sehingga saya punya belakang pun sudah tidak lagi sakit. Haleluya. Dari sini sampai di bawah. Haleluya. Puji Tuhan. Saya bilang saya bukan sister. Saya laki-laki. Tapi Tuhan bilang terima kesembuhan. Saya terima kesembuhan. Puji Tuhan. Saya sudah sembuh. Haleluya. Ya. Amin. Puji Terima Tuhan. kasih Prophet Daniel. Baik. Saya teringat firman Tuhan di dalam Yesaya 49 ayat 22. Saya ingin bacakan. Sesungguhnya ia naik terbang seperti burung Raja Wali, melayang dan mengembangkan sayapnya ke atas Bozra. Hati para pahlawan Edom pada waktu itu akan seperti hati perempuan yang sakit beranak. Nah, saya melihat Apostel Jipa. Pertama sekali saya lihat Apostel Jipa waktu dia sedang khotbah sebentar tadi. Tiba-tiba saya punya lampu jadi terang. Saya melihat Apostel Jipa
sebelum dia mulai khotbah, saya lihat dia punya otot-otot kurus. Kurus, seperti tidak ada tenaga, tidak ada semangat. Tetapi waktu dia mulai berkhotbah dan berkhotbah, dia nyatakan apa yang ada di dalam hatinya. Saya melihat otot-ototnya membesar dan membesar. Membesar dan membesar, dan saya melihat seperti burung yang ada sayap. Haleluya. Dan saya teringat ini firman Tuhan, Yeremia 49. Di mana sesungguhnya ia naik terbang seperti burung Raja Wali. Saya melihat Apostle Jipe seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi, mempunyai kepak yang kuat, mempunyai sayap yang kuat, mempunyai paruh yang kuat, mempunyai kaki yang kuat. Di mana dia berpijak, di situ bumi akan diserahkan bagi Apostle Jipe. Amin, amin. Di tempat di mana kamu berada pada saat ini di Kuala Lumpur, di Sinta, di pusat, di tengah-tengah Kuala Lumpur. Amin. Bukan kebetulan engkau ada di sana, tetapi engkau dipilih oleh Tuhan untuk menakluki tempat di mana engkau berada. Yes. Tempat-tempat atmosfera rohani yang gelap akan dijernihkan kembali. Tempat-tempat yang penuh dengan duri akan dibersihkan, dibersihkan semua semak-semak sampah, sampah-sampah sarap di tempat itu saat engkau berbicara. Seperti kepak burung Raja Wali yang mengepak, akan menghembuskan angin kehidupan, akan menyatakan angin kebenaran di tempat di mana engkau berada. Amin. Ada doa yang mengalir dari tempat di mana engkau berada dan akan menjadi seperti air kehidupan kepada setiap orang yang ada di sekelilingmu. Di dalam nama Yesus, Apostel Jipe, Tuhan akan terus mengangkat engkau lebih tinggi. Tuhan Amin. akan menyatakan kuasa dan kemuliaan-Nya di tempat di mana engkau berada. Dan Amin. saya melihat bahwa engkau terbang bukan hanya di Kuala Lumpur, tetapi di beberapa tempat di negeri, di seluruh Malaysia. Engkau akan Amin. terbang dan engkau akan menyatakan kemuliaan Tuhan kepada setiap orang yang mendengar dan melihat. Mereka akan disembuhkan, mereka akan dikuatkan, hati mereka yang terluka akan diubat, semangat mereka yang patah akan dipulihkan kembali. Amin. Saat Amin. engkau terbang seperti burung Raja Wali yang mengatasi setiap angin badai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya juga melihat seorang pribadi, anak Anyi. Iya, ada. Anak Anyi. Saya mau melihat, saya mau berkata kepadamu bahwa ketika engkau berpikir mustahil, Tuhan bilang tidak. Ketika engkau berkata tidak mau, Tuhan bilang lakukan. Ketika engkau berkata saya mau putus asa, Tuhan bilang aku bersamamu. 3 perkara yang akan engkau alami di mana 3 perkara ini Tuhan selalu ada bersamamu. 3 perkara ini Tuhan selalu akan bekerja melakukan bahagiannya saat engkau melakukan bahagianmu. Ketika engkau bertindak melakukan bahagianmu, baik melalui pikiranmu, perkataanmu, atau tindakan tanganmu, Tuhan melakukan bahagiannya. Ketika engkau melakukan bahagianmu, Tuhan akan melakukan apa yang sudah Dia janjikan kepadamu. Dan Tuhan akan menyatakan bahwa Tuhan sudah menepati janjinya kepadamu. Dan Tuhan akan kembalikan apa yang sudah hilang dari hidupmu. Tuhan akan kembalikan. Bahkan 1 kali ganda apa yang hilang daripadamu akan dikembalikan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya juga berkata untuk pribadi yang bernama, ya ini saya punya sahabat juga. Apostel Prophet Joel Robel. Wow, saya melihat urapan yang baru mengalir dalam pelayananmu.
Prophet Joel Robel. Urapan yang baru mengalir dalam pelayananmu. Bukan saja urapan sebagai seorang gembala, sebagai seorang penginjil, tetapi ada urapan yang baru mengalir di dalam dirimu, melalui istrimu, melalui anak-anakmu. Dalam keluargamu, semua akan dipakai oleh Tuhan. Kamu sekeluarga akan dipakai oleh Tuhan. Bukan saja melalui penggembalaan, bukan saja melalui penginjilan, tetapi akan Tuhan kerjakan melalui kamu, yaitu mujizat-mujizat yang belum pernah terjadi. Itu akan terjadi dalam pelayanan kamu, dalam keluargamu. Apa yang belum pernah terjadi, itu yang Tuhan akan lakukan. Apa yang tidak pernah timbul dalam pikiranmu, apa yang tidak pernah engkau dengar, apa yang tidak pernah engkau lihat, sudah tiba masanya Tuhan lakukan itu. Tuhan akan nyatakan kekuatan dan kuasanya lebih besar daripada yang pernah dia lakukan, pernah dia nyatakan di dalam pelayananmu. Dan ketika ini terjadi, saya mau katakan bahwa engkau akan melahirkan generasi-generasi yang baru yang punya urapan seperti engkau. Engkau akan melahirkan generasi-generasi baru untuk menjadi pelapis dalam pelayananmu. Engkau akan membentuk pasukan yang akan menjadi pelapis dalam pelayananmu, yang penuh dengan tertib, yang penuh dengan disiplin, yang mempunyai hati yang takut sama Tuhan, yang rendah hati dan taat setia kepada Tuhan. Itu akan muncul melalui pelatihan yang engkau lakukan di dalam pasukanmu. Bersiap sedia karena bukan bertambah senang, tetapi engkau akan bertambah sibuk. Karena pasukan ini perlu bimbingan, pasukan ini perlu mentor, pasukan ini perlu perhatian daripadamu sebagai Bapak Gembala, sebagai Bapak Rohani terhadap mereka. Pasukan ini akan terus bergerak di dalam pimpinanmu dan akan terus bergerak di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, Prophet Robel, Joel Robel, terima dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Gloria Hana. Amin, amin. Gloria Hana. Iya. Di mana Gloria Hana? Saya hanya Saya halo. Iya, Gloria Hana ya ada ya. Oke. Saya melihat bahwa ada satu sukacita yang lebih besar sedang datang kepadamu. Sukacita yang lebih besar. Saya tidak tahu apa penyebabnya sukacita itu, tetapi saya tahu bahwa engkau akan mengalami satu sukacita yang besar, lebih daripada yang pernah engkau alami sebelum ini. Dan mungkin ini yang menyebabkan engkau semakin mengalami sukacita yang lebih besar, yaitu di dalam keluargamu ada yang akan menerima berkat. Di dalam keluargamu ada yang akan menerima berkat, 3 berkat, yaitu 1 kesembuhan. Kesembuhan dari penyakit yang sudah lama dia alami akan sembuh dalam masa terdekat. Kedua, apa yang didoakan oleh keluargamu tentang ekonomi itu akan dijawab sehingga ekonomi keluargamu semakin stabil dan semakin kukuh dan akan konsisten. Dia akan konsisten, tidak akan berhenti, sehingga segala apa yang pernah kamu rancang itu akan terjadi saat ekonomi itu datang dan menjadi kukuh dan konsisten berterusan di dalam keluargamu. Dan yang ketiga, panggilan Tuhan sudah digenapi. Panggilan Tuhan, apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan melalui beberapa hamba Tuhan sebelum ini, sudah digenapi. Di dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terjadilah kepada setiap pribadi yang sudah mendengar setiap kata-kata nubuatan sebentar tadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Amin, amin. Haleluya, haleluya. Kembali kepada, iya, terima kasih. Terima kasih Prophet Miran. Terima Haleluya. kasih, Prophet Miran. Terima kasih dan tujuan karunia nubuatan adalah untuk membangun iman, ya, membangun iman orang lain, jemaat Tuhan. Bahasa roh membangun diri sendiri, tetapi karunia ketika dinubuatkan kepada orang lain, orang yang lain juga menerima berkat itu. Lain yang sista yang didoakan kesembuhan, yang berada pula, ya. Jadi itulah ada kuasa ketika disampaikan. Oke, kita terus masih lagi dalam mengalir, kuasa Tuhan sedang mengalir, tidak ada sekarang yang boleh menghalang. Haleluya, dan saya berikan masa ini kepada Pastor Carlo. Kalau ada yang Tuhan mau sampaikan, yang Tuhan sampaikan kepada kita semua melalui hamba Tuhan ini, silakan. Yeah, amen. Yeah, thank you for all the prophetic word encouragement. Ya, saya cuma mau mendorong berbalik kepada sharing firman oleh Pastor Jipa tadi, ya, tentang Lazarus. Dia mendengar suara Yesus, ya, dipanggil, dan Yesus berkata, keluarlah, Lazarus keluarlah, ya, Lazarus come forth, right? So apa yang saya lihat untuk kita semua, ada di antara kita di sini yang mendengar suara Yesus, ya, memanggil kita keluar dari kubur masalah, ya, problem yang terjadi dalam hidup kita, ya. Tetapi saya percaya Lazarus tiada sesuatu terjadi kepada Lazarus walaupun dia mendengar suara Yesus, kalau dia tidak ada inisiatif dan respon kepada perkataan Yesus untuk keluar, ya. Dan sebenarnya kalau kita lihat video tadi, Lazarus keluar, ya, dia dibungkus, ya. Tapi sebenarnya ada kelainan sedikit sana, karena di dalam orang Yahudi kalau mereka dikubur itu, mereka dibungkus dengan kain lenan. Dia dibungkus dari kaki itu sampai ke atas dada di sini, ya. Betul-betul dibungkus, ya. Dan dibungkus dengan kain lenan, digulung kepadanya, dibungkus, diletakkan rempah-rempah, dan dibungkus lagi, diletak rempah-rempah, dan dibungkus lagi, diletak rempah-rempah. Sesuatu yang menarik di sini karena dia keluar dalam video itu seperti dia pakai sarung, ya, atau gaun, ya. Jadi dia boleh berjalan. Tapi sebenarnya kalau yang betul-betul dibungkus tuh, dia tak boleh berjalan, tau, ya. Dia melompat tuh seperti pocong lah, ya. Dia lompat tuh. Ada struggle di situ. Maksudnya dia dibangkitkan Yesus, tapi dia harus berusaha untuk keluar dari kubur, untuk respon kepada firman Tuhan. Jadi banyak di antara kita di sini, kita tidak boleh keluar dari kubur karena kita tidak respon. Kita tidak boleh maju dalam pelayanan kalau kita tidak terima firman, respon kepada firman Tuhan. Dan setelah Lazarus keluar daripada kubur, baru Yesus perintahkan orang di sana, di sekeliling dia untuk, ya, membuka balutan dia itu, ya. Jadi kalau kita keluar dari kubur karena kita respon kepada firman Tuhan, Tuhan akan mula bekerja dalam hidup kita, dan dia akan mula membuka balutan-balutan dalam kehidupan kita, bungkusan supaya kita lebih bebas. Alright. Jadi sejauh mana kita taat, sejauh mana kita rela kepada perkataan Yesus, sejauh itulah kita akan mengalami kebebasan untuk dipakai Tuhan dan akan maju di dalam pelayanan-pelayanan yang kita ada. Dan saya teringat, dia tidak selesai di situ pekerjaan Yesus dalam kehidupan Lazarus, karena ada rencana Tuhan dalam hidup Lazarus untuk Lazarus menjadi suatu saksi yang luar biasa. Kan kalau ini di dalam Yohanes 11 Lazarus dibangkitkan. Yohanes 12
ada perjamuan di rumah Lazarus. Dan perjamuan di rumah Lazarus itu karena Lazarus dibangkitkan dari mati, bukan saja orang datang untuk melihat Yesus, tapi mereka melihat Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Jadi biarlah karena kita dengar suara Yesus keluar daripada kubur dan Tuhan terus bekerja dalam hidup kita untuk kita mengalami suatu breakthrough yang total, satu freedom, satu kemerdekaan yang total, sehingga kita akan ada perjamuan, maksudnya kita enjoy, kita fellowship dengan Tuhan, kita enjoy, dan hidup kita akan menjadi satu saksi yang luar biasa, di mana orang akan mau melihat kita karena pekerjaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Jadi dorongan saya malam ini untuk kita respon kepada perkataan Yesus, keluarlah daripada kubur kita. Karena saya percaya batu yang tutup kubur itu sudah digulingkan. Pintu itu sudah dibukakan bagi kita. So kita perlu terima perkataan Yesus dan keluar dari kubur dan lihat apa yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan kita. Ya, haleluya. Itu yang saya rasa untuk mendorong kita malam ini. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Pastor Carlo. Respon daripada tadi firman Tuhan. Saya ketika kita ini seperti apa ya, saling bila satu orang berbicara, Roh Kudus bekerja di dalam yang lain. Ketika Pastor Carlo tadi share pasal Lazarus, kemudian saya ada satu yang terbuka, ya. Saya melihat dia ada beberapa proses. Ketika sebelum Lazarus itu keluar dari kubur, kalau saya coba buat dia punya flow, ya, kalau kita lihat mula-mula itu berita, ya, berita memberitahu kepada Yesus bahwa Lazarus sakit. Jadi artinya ada orang yang memberitahu kepada Tuhan, kita berdoa keadaan kita, ya, keadaan kita sakit. Dan kemudian tetapi kelihatannya Tuhan itu macam waktu dia belum tiba. Jadi tetapi akhirnya bukan saja sakit, kemudian dia mati. Dan sudah itu delay lagi, Yesus akhirnya baru datang. Dan ketika dia datang, ada komplain. Kalaulah Tuhan menolong, kalau Tuhan datang awal, ini perkara ini tidak terjadi. Kenapa Tuhan? Karena sekarang datang pun macam, yalah, macam tiada guna sudah. Kau datang pun, kena level pikiran Marta Maria itu belum sampai ke sana. Bagi mereka kau datang pun bagus, jangan datanglah. Patut kau datang yang dia sakit, ini kau datang dia sudah mati, sudah dikubur, tapi hanya untuk kasih, karena kawan, jadi dia kata, ya tidak apalah. Kata Yesus masih lagi berkata-kata dalam level dia. Dalam dimensi Tuhan, dia kata dia tidak mati, dia bangun, dia tidur saja itu. Ialah dia akan bangkit nanti waktu pengangkat kebangkitan. Jadi ada dua topik cerita yang tidak nyambung. Dia punya tidak nyambung. Dan tetapi ketika kata Tuhan Yesus, tunjukkan saya di mana dia dibaringkan. Nah, artinya Tuhan ada satu, kalau kita melihat sana ada satu proses, perlu ada usaha kita untuk pergi ke tempat di mana perlu dilayani, dilawat oleh Tuhan. Dan kemudian mereka membawa ke lokasi kuburan, karena banyak juga kuburan yang lain. Tapi kita membawa dia ke lokasi di mana kuburan Lazarus, itu berarti kita akan pergi, kita akan membawa hadirat Tuhan itu ke tempat di mana akan dilawat Tuhan, akan Tuhan melakukan mujizat. Jadi Tuhan mau pakai kita, ya, pakai Marta dan Maria. Kemudian sudah sampai ke lokasi kuburan itu, baru sebelum Tuhan Yesus memanggil, dia suruh orang buka pintu. Artinya ada kerjasama antara Tuhan dan manusia. Dan pertama tadi kalau kita lihat, walaupun dia dalam bentuk film, pertama dia suruh orang buka pintu, ini penutup kuburan itu, orang tidak mau buka. Macam-macam pertanyaan mereka, kayak mau buat apa dibuka? Sudah 4 hari dan dia busuk.
dan macam-macam. Jadi artinya ketika kita sudah pergi ke satu tempat dan Tuhan akan mau melakukan sesuatu mujizat yang kelihatan mustahil, kita akan bertanya dengan Tuhan. Biar betul kau nih Tuhan. Ya kami sudah pergi sini dan pikiran manusia itu biarlah kalau mau terjadi pun ikut cara pikiran manusia. Ikut perlembagaan peraturan gereja. Biar itu terjadi. Tapi Tuhan ini bekerja langsung tidak masuk akal. Dan Yesus menjelaskan kepada mereka. Dan sekali lagi kata Tuhan Yesus, sekarang kamu buka pintu kuburan. Baru mereka selepas penjelasan daripada Tuhan. Artinya kita akan ada bertanya dengan Tuhan. Ada satu level Tuhan dan Tuhan, karena mereka ragu-ragu dan mereka berdoa, bertanya kepada Tuhan, Tuhan menjelaskan, memberi wahyu, revelation, dan akhirnya mereka beberapa pemuda tadi pergi tolak pintu itu yang kelihatannya seperti berat yang mustahil, dan ketika pintu itu terbuka dan di situ mulai Tuhan ambil alih. Sekarang itu bukan pekerjaan manusia sudah. Ketika pintu sudah tadi tolak pintu itu kerja manusia. Tetapi ketika untuk menghidupkan, memanggil Lazarus itu bukan pekerjaan manusia tapi pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan secara manusia dia berdoa. Secara manusia dia berdoa, Bapa katanya, biarlah ini semua orang yang melihat yang ada di sini akan melihat, menyaksikan kuasa-Mu yang luar biasa. Ya, dan katanya Lazarus keluarlah. Dan dia satu kali saja, saya tidak tahu kalau dalam Alkitab ada berapa kali kajian, tapi kalau dalam itu hanya satu kali saja dia panggil kuasa Tuhan, Lazarus. Itu bukan dia cakap keluarlah, tapi alamat yang jelas, yang tepat, Lazarus keluar, dan ditunggu beberapa waktu. Dia tunggu mungkin tubuhnya itu secara manusia. Saya pikir dia yang repot itu sudah akan mulai menjadi ada satu proses menjadi dipulihkan, ya, ambil beberapa waktu dan akhirnya dia keluar. Ketika dia sudah keluar, kalau menurut tadi kajian Pastor Carlo, dia itu sebenarnya di macam apa itu mumi kan digulung. Memang tidak boleh kakinya. Jadi kalau dia keluar itu kan toing toing toing. Nah, tetapi kalau tadi kita melihat dia boleh berjalan. Jadi apapun, yang penting dia keluar. Kemudian, ada satu lagi tugas manusia. Ketika dia sudah keluar, kata Tuhan Yesus, bukalah. Buka kain-kain itu. Nah, dari sini ada membawa satu pengertian rohani bagi kita. Orang yang kita sudah pergi ke satu tempat dan Tuhan bekerja, terjadi KKR, terjadi mujizat, tetapi di sana ada kerja kita. Kita jangan pikir Tuhan sudah bekerja, kita lepas, sudah selesai. Ada kita lagi follow up, sambung. Dibuka ikatan-ikatan itu semua. Dan yang penting dia sudah hidup, dibuka, dan katanya biarkan dia pergi. Ya. Nah, jadi di sini seperti ini satu formula. Ini adalah seperti petunjuk strategi kepada Tuhan untuk kita mau melakukan revival, mujizat di tempat kita masing-masing. Kita katakan, Tuhan, lawatlah Tuhan Bintulu, lawatlah Ipoh, lawatlah. Oke, kata Tuhan, di mana secara spesifik. Tuhan mau cari satu tempat. Dia mau dia start satu tempat, karena tidak boleh satu kali yang besar. Ya, dia katanya di mana, dan kita akan minta tunjuk Tuhan, kita tunjuk di mana exactly tempatnya. Dan ketika Tuhan pergi di sana, ada lagi sesuatu yang kita akan lakukan. Yang Tuhan mau kita lakukan menurut pimpinan Tuhan, dan kita buat, dan baru ketika Tuhan melakukan, tidak ada orang yang boleh melakukan apa yang Tuhan lakukan. So itu saja daripada yang saya berterima kasih Pastor Carlo, I receive, dan ini semua kena rakam dan akan di-share kepada kita semua. Oke, dan we don't have siapa lagi kita punya prophet di sini. Oke, sekarang sudah 11:24 sudah. Oke, jadi kita sampai di sini. Kita ada beberapa menit sebelum selesai. Again, mari kita bersama-sama mengucap syukur untuk apa yang sudah disampaikan malam ini. Haleluya. Mari saya pimpin dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih Tuhan karena malam ini
Oh Tuhan, yang kedua kami mengadakan Zoom ini dan begitu kami rasa ada tingkap-tingkap terbuka, ada yang selama ini tertutup terbuka dan terbuka Tuhan, sehingga kami boleh melihat bahwa pekerjaan Tuhan itu luar biasa. Dan pada malam ini bukan kebetulan, bukan saya yang cari, tapi Tuhan yang mempertemukan saya bahagian tentang Lazarus ini. Dan Bapak, bagaimana Tuhan itu mengasihi manusia dan dia bekerja sama dengan manusia untuk melakukan mujizat perkara yang dahsyat. Terima kasih Bapak. We want more. Kami mau lagi di masa-masa akan datang akan lebih ramai orang datang dan akan para nabi Tuhan akan Tuhan lagi bekerja dengan lebih dahsyat sehingga ramai orang dibangun imannya. Mereka tidak lagi hidup di level yang biasa-biasa, bukan lagi berada di comfort zone selesa. Tapi kami pada akhir zaman ini kami harus diangkat Tuhan sama seperti burung Raja Wali. Kami akan pergi tinggi melihat sama seperti Tuhan melihat. Kami tidak mau melihat seperti orang yang berada di dalam kuburan itu, seperti orang yang biasa-biasa itu, tapi kami mau melihat sama seperti mata Tuhan melihat kesempatan, peluang, potensi di akhir zaman ini. Kami melakukan banyak perkara yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Selamat ya berjumpa kepada Apostle Kenny yang baru masuk. Haleluya. Puji Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam cara perjamuan kudus, saya akan share ada satu, tunggu sebentar ya, saya share di sini. Oke, jadi di sini adalah pelayanan GAPM. GAPM bukan gereja, jadi dia tidak ada sumber. Sumbernya hanya iman daripada Tuhan. Dan seperti yang tertulis di sana, jika Anda merasa diberkati melalui pelayanan ini, melalui firman Tuhan, nubuatan, maka tidak paksa, tapi sebagaimana kamu diberkati dan kalau kamu rasa mau tergerak dan biarlah Roh Kudus bekerja pada saat ini menjamah hati kamu untuk juga memberkati. Tujuan dia supaya pelayanan ini boleh terus. Kita bukan di Zoom saja, tapi kita akan pergi ke tempat kamu di mana kamu berada dengan sumbangan, dengan keuangan yang diberikan masuk ke dalam akaun ini, kita akan pergi. Dan ini bukan sekadar kata-kata, ini sudah dilakukan selama 4 tahun yang lalu. Kami pergi pertama ke Tapah Perak, kemudian kami pergi Kucing, pergi Bintulu, Kota Kinabalu, dan di Ranau. Kita pergi dengan keuangan yang ada itu, tim kita akan pergi sana dan melayani bersama-sama. So GAPM ini bukan lahir yang baru kemarin bulan lalu. Ini sudah mula dari tahun 2020 lagi. Waktu pandemik semua tutup pintu, semua lockdown. Tetapi waktu itulah GAPM lahir. Bayangkan tahun 2020 itu adalah masa coronavirus, lockdown semua. Tetapi waktu itulah GAPM lahir. Oke, jadi mari kita berdoa. Dan ada tulisan di bawah, bantulah kami untuk menjadi berkat kepada ramai orang. Bapa di sorga, terima kasih. Kalau GAPM ini adalah daripada Tuhan, daripada kehendak Tuhan sendiri, supaya GAP ini menjadi wadah, menjadi platform kepada ramai hamba-hamba Tuhan untuk sama-sama bekerja untuk menjadi berkat bagi lebih luas lagi. Bukan saja gereja kami, tapi Tuhan melalui GAPM ini gereja kami masing-masing, hidup kami, keluarga kami diberkati, dan lepas itu kami akan memberkati gereja-gereja dan orang yang di luar sana. Terima kasih Bapa, berkati GAPM untuk kemuliaan-Mu dan menjadi berkat yang besar bagi semua anak-anak Tuhan yang mengikuti pelayanan GAPM ini. Dan bukan seorang yang melayani, tapi ramai hamba-hamba Tuhan yang diurapi dengan luar biasa, turut melayani bersama-sama. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin, amin, amin.
Ya, puji Tuhan. Oke. Dan kita sudah sampai di penghujung 11:30. Dan untuk seperti yang tertulis di dalam brosur itu, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Ya, perjamuan kudus. Dan saya akan lakukan malam ini. Jadi saya berikan masa untuk ambil minuman dan ambil roti. Nanti kita bersama-sama ya. Oke, jadi saya berikan beberapa menit untuk kamu mengambil apa roti dan minuman kalau ada, kalau tidak ada ya. Tapi kita akan praktekkan ini setiap kali pertemuan kita ada perjamuan kudus dan dia membawa maksud arti makna yang lebih dalam lagi. Saya tidak akan membacakan seperti yang biasa dilakukan oleh gereja. Saya simpulkan bahwa perjamuan kudus ini adalah sebagai mengingati bahwa benar-benar Tuhan Yesus itu mati untuk kita. Ya, jadi dan Dia sendiri berfirman, Tuhan Yesus katanya lakukanlah ini. Ya, ketika kita uh, makan roti ini, itu adalah daging tubuhnya. Dan ketika kita minum, itu adalah darahnya. Dan kalau selama ini, dan itu akan menjadi, itu darah dan dagingnya, dan kalau selama ini dia dalam bentuk roh saja. Tetapi ketika kita makan dan minum, dia menjadi sebati dengan daging kita. Sebati dengan darah kita. Sehingga daging ini bukan lagi daging yang lemah, otot yang lemah, tapi otot yang kuat dengan kekuatan ilahi. Boleh melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Dan sementara darah ini, minuman ini adalah darah Yesus, bahwa darah kita yang darah yang kotor, darah yang berpenyakitan, darah yang manusia biasa, uh, ketika kita minum, kita masuk ke dalam kita darah uh, uh, Raja segala raja, ya, karena Yesus adalah Raja segala raja, dan ketika kita minum, kita ini, ya, darah Raja itu ada mengalir di dalam tubuh kita, darah seorang pahlawan, darah yang uh, membawakan pembebasan, penebusan. Mari kita sudah kalau semua sudah ada rotinya dan minumannya, mari saya pimpin dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Pada saat ini kami mau bersama-sama mengambil bagian di dalam acara yang Engkau sendiri perintahkan, ya Tuhan Yesus. Yaitu roti ini adalah tubuhmu dan darah ini, minuman ini adalah darahmu. Dan kami sangat percaya ketika di tangan kami dia adalah roti dan minuman biasa. Tetapi ketika kami memakan dan meminumnya dengan iman, dengan percaya, mentaati perintah Tuhan, maka ketika masuk dalam tubuh kami, dia berubah sama sekali. Bahwa roti ini akan sebati, artinya tubuh Yesus, daging Yesus, otot Yesus sebati dengan hidup kami. Bahwa kami bukan kami lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam kami, kekuatan yang ada dalam kami, memampukan kami melakukan perkara-perkara yang luar biasa yang kami lakukan. Dan ketika kamu meminum ini, maka dalam darah kami ini mengalir darah Raja segala raja, mengalir darah yang luar biasa dalam hidup kami. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami sambut, kami terima, sungguh yakin percaya bahwa, dan kami ini juga sebagai menjadi memperbaharui covenant kami, perjanjian kami, bahwa kami mau sungguh-sungguh, lebih sungguh lagi mengasihi, mentaati dan melakukan perintah Tuhan tanpa delay, tanpa ditangguh-tangguh. Kalau sekarang kami lakukan sekarang. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk roti dan minuman ini. Oh, di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus, kami sambut berkat ini. Kami terima rahasia keajaiban di dalam roti, dalam tubuhmu dan darahmu. Masuk ke tubuh kami. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita makan bersama-sama. Tubuh Yesus. Dan mari kita minum bersama-sama.
Saya beri penghormatan kepada Prophet Miran untuk memimpin kita di dalam doa, mengucap syukur dan doa penutupan untuk malam ini. Baik, baik, terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan kami dapat bersekutu bersama dari berbagai tempat, dari berbagai bangsa, suku dan bahasa, terjalin mesra ikatan kasih sayang di dalam kasih Kristus pada malam hari ini. Kami telah diberi kesempatan untuk menikmati, mengingati akan kasih-Mu melalui perjamuan kudus sebentar tadi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bangga mempunyai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup dan yang berkuasa hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Sebentar Tuhan, kami akan mengakhiri pertemuan kami pada malam ini, dan kami akan terus mengingati kasih sayang-Mu di dalam kehidupan kami, dan kami akan terus mengingati firman-Mu yang sudah kami dengar, dan kami akan terus menghidupi setiap kata-kata nubuatan, kata-kata semangat, kata-kata motivasi yang kami dengar dan kami terima pada malam ini, kami praktikkan dalam hidup kami sehari-hari, sehingga kami akan menjadi pribadi yang cemerlang, kami akan menjadi pribadi yang selalu berhasil, kami akan selalu naik dan tidak akan turun, kami akan selalu menjadi kepala dan bukan ekor. Amin. Apa saja yang kami perbuat, kami berhasil, karena kami adalah umatnya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat-Mu. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. 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 Terima kasih Prophet Miran. Haleluya. Oke, Yes. ya sebelum kita Terima tutup, kasih. ada beberapa pengumuman bagi di dalam grup GAPM ini. Kalau kamu dengar ada yang panggil prophet, ada apostle, jadi saya ingin memberikan sedikit penjelasan ya. Oke, di dalam gerakan ini kita bergerak di dalam 5 jabatan, ya, rasul, nabi, penginjil, pastor, dan guru, ya, apostle, prophet, evangelist, pastor, dan teacher. Tetapi yang 3 ini memang sudah kuat. Evangelist, pastor, dan teacher itu sudah, ya, sudah. Cuma ada 2 ini, yaitu apostle dan prophet. Bukan juga, saya tidak tahu ditolak atau bagaimana, tapi tidaklah dipraktikkan. Oleh itu, panggilan saya secara pribadi, Tuhan jelas panggil saya untuk memulihkan 2 jabatan ini, yaitu jabatan apostolik dan profetik. Bukan mudah, tapi kalau itu panggilan Tuhan, saya sanggup menghadapi apa saja. Memang benar, saya akan menghadapi bermacam-macam, tapi saya diberitahu kata Tuhan, mesti ada satu orang yang gila-gila, yang bertahan. Mesti ada satu orang berdiri untuk ini. Sampai apapun jadi. Sehingga sampai satu waktu orang akan menerima. Macam bahasa roh dulu. Ya, ramai yang membantah, tapi akhirnya sudah banyak menerima. Oke, jadi itu satu. Jadi, dan kalau kita panggil dia prophet, bukan sembarang-sembarang. Atau apostle, bukan sembarang-sembarang. Memang orang itu bergerak, ada urapan itu, dan kita akan menilai ada 2 hal. Dia ada karunia dan dia ada buah. Kalau ada karunia, hidupnya tidak sesuai, kita tidak akan panggil dia dengan panggilan ini. Ya, jadi itu sedikit penjelasan, dan di masa-masa akan datang kita akan memberikan penjelasan lebih dalam lagi. Ada forum, ada soal jawab, dan kita akan mengadakan acara itu tidak sama seperti begini. Ya, kita akan begini terus masuk ke topik itu, tapi akan diatur di masa akan datang. So, itu saja setiap Selasa jam 9:30. Mungkin kalau ada lagi mau kasih awal dia kah permintaan, itu nanti akan diberitahu. Oke, sampai di sini, dan sekali lagi saya minta Apostle Kenny boleh buka, boleh kenal-kenal
Boleh kalau boleh buka videonya, kita ini rindu sama dia nih. Kita sama satu tim dulu. Ya, Shalom Apostle Kenny. Dia, Oke, Shalom, Apostle Jipe. ya, Sorry, saya tadi ada sedikit urusan pertemuan dengan seorang anak muda. oke, Jadi saya ujung baru dapat ikut. Jadi ya, saya dalam keadaan yang sedang berehat. Jadi saya tidak ya. sesuai buka untuk Oh, oke, 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 paham, khotbah paham, ya. paham Mohon ya. maaf ya. Oke, jadi untuk pemberitahuan, Apostle Kenny adalah penasihat di dalam GAPM yang lama dulu ya. Ya, dia adalah pemimpin dan ada tadi siapa lagi itu berada dalam GPM kami yang bersama-sama dulu memulakan. Dan apapun terjadi, badai kasih kasih pecah itu kapal kalau mau maju tetap maju. Ya, jadi saya mengucap syukur terima kasih kepada Prophet Miran yang banyak membantu, menghibur apa kabar, bagaimana sekarang. Jadi kita begini kan, orang kau tengok luar biasanya perhatian ini, mungkin dia tidak banyak tolong, tapi dia tanya kabar pun sudah kasih semangat kita. Ada pula juga orang pedulikan saya ini. Dan apalagi dia katakan, saya akan berdoa untuk kamu. Dan saya yakin, saya melihat engkau akan bangkit. Tuhan akan pulihkan engkau. Dengan kata-kata dia ucapkan itu, istiharkan itu jadi. Ya, jadi betapa kita saling memerlukan kata-kata dorongan daripada antara satu sama lain, terutama di akhir zaman ini. Oke, so sebelum kita tutup, ada siapa-siapa yang mau mengucapkan kata-kata? Ya. Mungkin itu Prophet Joy Rubil. Mungkin ada sesuatu. Ini orang lama kita nih sama-sama Oh dulu. iya dia. Prophet Joel Rubil adalah timbalan presiden mula-mula GAPM dulu, kemudian lepas itu dia menjadi ya dalam Exco GAPM yang lama. Oh, orang lama ini. Mana dia? Ya, minta Prophet Oke, Joel. oke. Salam Apostle Jiper. Ya, Ya, oke. Saya kesini kadang lain kurang kuat lah. Jadi saya tidak buka video lah ya. Takut nanti, jadi terima kasih lah kepada Apostle apa Miran ya, Prophet Miran yang memberi apa itu penubuatan lah kepada saya. Ya, saya terima semua itulah. Ya, saya percaya itu akan pasti akan terjadi. Memang men. sudah memang apa yang dikatakan sudah mulai lah itu. Ya, ya terima kasih semuanya. Dan di sini saya waktu tadi Pastor Jipo mau firman Tuhan ini untuk Pastor Jipo lah. Ya, saya pun tadi berdoa lah kalau saya berdoa kalau benar ini akan dari Tuhan pasti akan Pastor Jipo akan bagi ruang ya. Jadi saya tunggu saja. Ya, jadi saya tunggu saja. Jadi saya tengok tidak ada, oh mungkin tidak ada. Tapi ujung-ujungnya ada. Jadi ini mesti dari Tuhan ya. Haleluya. Ya, jadi memang ini dari firman Tuhan dari eh, waktu apa saja Pak tadi waktu dia apa menyampaikan firman Tuhan tadi dan saya melihat itu sesuatu yang begitu apa mengalami seperti tidak dipedulikan ya seperti itu. Tetapi ada firman Tuhan untuk firman ya, tadi Pak saja Pak mengatakan ada kebangkitan ya, ada kebangkitan. Dan saya percaya JPM yang nomor 2 ini, maksudnya yang kedua ini saya percaya ada luar biasa lah ya. Ah, Amin, amin. Masa apa yang saya lihat ada firman Tuhan untuk kepada apa saja. Jadi kalau apa saja catat ini yaitu Yesaya 60 Saya 60. ayat 1 sampai 3 lah ya. Ya, Yesaya 60 ayat 1 sampai 3 Oke. dan lebih baik saya baca lah ya. Ya, ya. Ayat 1 mengatakan bangkitlah menjadilah terang lah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayat 2 sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa tetapi terang Tuhan terbit atasmu Amin. dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Dan Amin. ayat yang ketiga, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Ini untuk apa saja pola. Oke Amin. ya. Jadi Wow. saya percaya ini dari Tuhan karena saya juga berdoa
Kalau benar dari Tuhan pasti akan dibagi peluang dan ujungnya ada. Jadi saya percaya ini betul. Terima kasih ya, Amin. Tuhan memberkati. Jadi saya minta maaf karena saya punya tempat ini kadang lain keluar, kadang tak lain keluar. Masuk Ya, maklumlah di kampung ya, kampung ya. pedalaman. Haleluya. Di mana nih, Prophet Joel tempatnya? Ah, di rumah sendiri. Mungkin di apa, di Tapah kah, di mana? Bukan di kampung. Kampung, ya? Ya, Karena kampung apa? jalan pergi ke Kemiren Highland, Tanah Rata Jalan kah? Pahang. Oke. Ya, oke. Ya. Tuhan memberkati apa saja, Pak. Ya, terima kasih. Itu obrolannya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Wah, ini betul-betul kita kena belanja makan macam-macam masakan malam ini. Makanan rohani, firman Tuhan. Oke, hati saya tergerak untuk memberikan, ada sesuatu yang mau disampaikan. Uh, saya memberikan masa ini, peluang ini kepada saya punya ibu, ya, mentua saya, Mama, untuk mau katakan sesuatu, Mak. Mikrofonnya belum lagi karena buka lagi. Ayo, belum buka. Oleh yang sudah. Oke, ya. Terima kasih semua, terima kasih sebab menyokong pelayanan Tuhan yang mulai berkembang dan orang bilang apapun ke depan ini dan kita kena kuat di dalam Tuhan seperti seorang laki-laki kata firman Tuhan dan hanya itu sejak pengharapan kita sebab sekalipun banyak nubuatan kalau itu tidak akan kita hidupi mungkin banyak kita tidak dapat merasakan. Tetapi kalau kita menghidupi apa yang telah dinubuatkan dan itu karena itu terjadi dan semuanya karena kemuliaan Tuhan. Amin. Itulah kekuatan seperti seorang laki-laki yang apakah kita ini seorang wanita ataupun pria dan harus kita memiliki kekuatan itu yang dari Tuhan. Oke, itu saja. Terima kasih. Selamat malam untuk semua. Haleluya, haleluya. Betul kata saya punya mama itu tadi, banyak nubuatan pun kalau tiada tindakan, tiada juga jadi. Ya, jadi mesti ada tindakan. Dan tapi ketika kita melakukannya ada harga. Jadi saya yang ada di KL ini karena nubuatan. Karena dia kata tahun 2021 kalau tidak silap. Dan ada seorang ini, Pastor Carlo kenal nih. Dia adalah Prophet Samuel Lai. 2 kali dia bernubuat. Dia bilang, 3 years from now, you move to Central. Ini Apostol ini dengar ini, dia tahu. Ah, dan kata pindah ke Central. Dan saya terus terang tidak suka KL. Keadaan dia di sini. Istri saya tidak suka, tetapi 2 kali kemudian dia dipanggil Tuhan. Kemudian anak rohani dia, Prophet Shekinah, dia mengingatkan, katanya, Apostle Jipa, pack you thing, packing barang-barang kau dan pergi ke Kuala Lumpur. Dan itulah saya ada di sini karena nubuatan. Saya meresponi betapapun dia punya cabaran, saya pegang, saya hargai, saya pegang erat-erat nubuatan itu. Karena ada tugas besar di ibu negara ini. Ya, saya bukan datang sini suka-suka, bukan buka gereja, tujuan buka gereja bukan tujuan cari makan, tetapi karena tugas panggilan itu. Ya, saya kasih berikan dia secara apa ini clue dia untuk memenangkan bangsa ini. Pergilah ke kubu dia. Kalau kamu mau, pergilah ibu negara. Disinilah pusatnya. Kalau kamu mau memenangkan bangsa ini, disinilah tempatnya. Ya, jadi tapi sebelum mau mengambil tempat ini, karena berhadapan dulu yang penjaga dialah, yang pemerintah, penguasa, penghulu. Jadi artinya bukan secara fisikal, tapi secara di alam roh akan terjadi suatu peperangan rohani yang besar, spiritual warfare. Dan saya sudah siap untuk itu. Saya mengajak kita semua di sini supaya mendukung dalam doa. Dan saya katakan bentuk satu pasukan warrior yang masuk di dalam spiritual warfare ini untuk memenangkan bangsa ini dari alam roh. Ya, so itu dia punya clue. Yang detail itu nanti akan di-share kepada pemimpin JPM. Oke, ada siapa-siapa lagi sebelum kita close? Oke. Jadi kita terus saling ingat dalam doa. Ingat Selasa 9:30
kita akan buat. Kecuali ada perubahan masa, tapi Selasa kita akan bertemu pada masa begini. Oke, sekali lagi terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada Pastor Carlo yang sudah memimpin. Luar biasa. Kalau saya sedang mencari sebenarnya worship leader ini. Kalau tidak saya saja kontrak ini. Puji Tuhan ada Pastor Serba boleh main gitar. Dan ya, yang lain bersiap sedia. Nanti saya akan buat jadwal. Oke, sampai di sini Pastor John Lecumanan, do you want to say something, Pak? Ada kata-kata, bolehlah sepatah dua kata, beri kata dorongan, Pak. Oke, puji Tuhan. Saya memang dari awal ikut semua. Cuma tadi saya sambil juga ada sedikit terpaksa reply beberapa WhatsApp penting tadi itu pasal saya tadi tutup video. Oke, puji Tuhan. Bagus, hari ini ada lebih kurang 24 orang ikut saya tengok tadi. Berarti adalah hati-hati orang tergerak untuk join ya. Karena kita bukan memaksa tapi Tuhan menggerakkan. Amin. Karena saya percaya kalau kita tergerak hati oleh Roh Kudus pasti ada kesatuan ya. Amin. Kalau manusia menggerakkan pasti ada pecah belah di situ. So itu saya sampaikan. Yang penting kita lakukan yang terbaik untuk GPM ini. Amin. Dan ikhlas dan tulus hati dan tidak ada roh Nimrod. Itu saya semua katakan. Amin. 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 Dan sekali yang kata-kata penutup, semua mulai dari hati. Hati yang tulus. Ya. Hati yang dipersembahkan kepada Tuhan. Dan inilah dia hati seorang hamba. Oke, dengan ini kita selesai pertemuan kita malam ini. Zoom ini sudah direkam dan dimasukkan ke dalam YouTube, dan siapa yang ini nanti akan diberikan ya. Malam ini tidak ada isu-isu sensitif yang kita sebut, jadi bolehlah di-share, boleh dikasih open kepada semua. Oke, shalom shalom. Mari kita buka mikrofon. Katakan shalom. Terima kasih. Salam. God bless you all. Ya, salam, Ya. salam, salam. Oke, thank you, Ya, salam. God bless. Shalom, Apostle Jipe. Shalom Ya, semua. ya. Ya, shalom shalom. Lep Miran. Semuanya. Oke. Dulu. Dalam nama Yesus, John. tidur yang nyenyak, dilindungi oleh Tuhan. Teke. Oke. Dan berkati semua. Oke, shalom shalom. Oke, saya tutup ya. Oke. Oke. Amin. A simple thumb trick discovered by Oke, kita sudah melihat mujizat yang telah terjadi, dan malam ini saya mau berbicara mengenai sesuatu yang sudah kita manusia putus asa. Ya, Lazarus daripada sakit sehingga dia mati dan dia dikuburkan 4